Tes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai kepribadian dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin. Persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik dan khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya Yusuf dan Nur Ihsan juga menjelaskan bahwa kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan pertama identitas diri atau jati diri seseorang. Contoh, saya seorang yang pendiam, saya seorang yang terbuka, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni kesan umum seseorang tentang diri Anda atau orang lain. Contoh, dia agresif, dia jujur, dan sebagainya. Yang ketiga, yakni fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah. Saya seorang yang baik, dia pendendam, atau yang lain. Struktur kepribadian. Kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata yang disadari maupun yang tidak disadari. Ini terbagi menjadi dua struktur kepribadian ini. Yang pertama adalah dimensi kesadaran. Yang kedua adalah dimensi ketidaksadaran. Dimensi kesadaran terdiri dari fungsi jiwa dan sikap jiwa. Dimensi ketidaksadaran terdiri dari ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Pengertiannya bisa teman-teman pahami sendiri. Faktor pembentuk kepribadian yang pertama yakni faktor genetika, faktor pembawaan atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Pengaruh budaya, pengalaman awal, intelijensi, kondisi fisik, emosi, nama, pengaruh keluarga, perubahan fisik, sosial, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dalami sendiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, macam-macam tipe kepribadian. Tipe kepribadian berdasarkan aspek biologis. Hippocrates membagi kepribadian menjadi 4 kelompok besar, yakni sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Penjelasannya bisa teman-teman kaji sendiri. Selanjutnya, kepribadian menjadi 4 kelompok besar, yakni pygmies, atletis, asthenis, dan dyspathis. Kalau pygmies orang dengan perawakan gemuk, punya sifat humor, gembira, optimis. Kalau atletis bersifat tubuhnya atlet, mempunyai sifat realistis, punya watak ingin berkuasa, ekstrovert, super dalam pergaulan. Kemudian asthenis, bertubuh kurus, dan seterusnya. Dapat dyspathis, ialah orang yang perkembangannya tidak normal atau underdeveloped. Kemudian selanjutnya, tipe kepribadian berdasarkan nilai-nilai dan bidang pengetahuan. Springer membagi kepribadian menjadi 6 kelompok, yakni tipe teoritis. Minat yang paling dominan seseorang ini adalah mencari dan ingin menemukan kebenaran. Kemudian tipe ekonomis digambarkan sebagai seseorang yang minatnya terpusat pada nilai guna sesuatu, apa yang berguna baginya. 3, yakni tipe estetis. Orang estetis ini melihat nilai yang tertinggi baginya ialah di dalam bentuk dan harmoni daripada segala sesuatu. Yang selanjutnya yakni tipe sosial. Bagi orang tipe ini, memberi adalah tujuan dalam hidupnya. Karena itu ia selalu bersimpati dan tiada rasa egoisme sama sekali. Selanjutnya yakni tipe politik, di mana dan apa saja pekerjaannya, ia memperlihatkan sikapnya sebagai manusia yang berkuasa. Yang terakhir yakni tipe religius. Nilai dan norma tertinggi bagi manusia religius ini adalah apa yang disebut united atau kesatuan. Nah, selanjutnya yakni materi mengenai sikap, sifat, dan bawaan. Ini kadang-kadang kita terbalik-balik ya. Sikap atau attitude itu kecenderungan untuk berinteraksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Berubah-ubah tergantung situasi. Contoh, ditinggal pacarnya selingkuh kemudian bunuh diri. Berarti sikapnya lemah. Kalau sifat itu traits atau ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap. Contoh, si Bambang pemalu, si Andi pembual,
si X banyak bicara, si Y cerewet, dan lain sebagainya. Pawaan, kalau pawaan ini merupakan pembawaan dan sangat dipengaruhi oleh keadaan jasmani atau kondisi tubuh. Misalnya contoh pembawaannya pelawak Sule, itu lucu kan, rambutnya merah, kemudian bawaannya itu sering ketawa dan lain sebagainya. Jadi meskipun orang dalam keadaan apapun, kalau melihat Sule kan bisa jadi lucu, itu senang. Nah, itu bedanya sikap, sifat, dan bawaan. Nah, saya kira itu teman-teman. Hari ini kita belajar banyak sekali mengenai kepribadian. Intinya adalah setiap orang memiliki latar belakang kepribadian yang sangat beragam. Tentu nanti juga akan ditemui pada murid-murid teman-teman sekalian ketika sudah mengajar, akan menemui banyak sekali kepribadian. Nah, poinnya adalah setiap kepribadian itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fokus pada kelebihannya, kekurangannya bisa bisa diselingi atau bisa diberikan toleransi dengan adanya kelebihannya itu. Fokus pada kelebihan, fokus pada potensinya. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.